before they knew me. Your team destroyed a turret. Lord resurrecting soon. Enemy in range. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Hari Umar Bakri dari YouTube channel aplikasi smartphone Android. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba ngulas bagaimana bermain game Mobile Legends dengan hero Leslie. Tentu saja sebelumnya dukung terus channel ini untuk memberikan informasi terkait game-game terbaru dan terupdate, tips gaming yang kita sukai. Nah, kita langsung saja. Untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulas item Leslie, apakah emblem, kemudian battle spell dan build-nya yang akan kita gunakan, dan nanti kita bandingkan mana yang lebih enak dan nyaman untuk kita mainkan. Saya punya dua item assassin yang sudah max dan juga marksman yang sudah maksimal juga. Nah, kita gunakan dua item ini untuk bermain Leslie ke depannya. Seperti apa? Kita akan ulas panjang lebar hanya di aplikasi smartphone Android. So, jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik subscribe berlangganan. Sniper ready. Oke, di sini kita pakai hero Leslie, kemudian gunakan battle spell yang ini build equipmentnya yang seperti ini ya. Raptor Machete, kemudian Swift Boot, kemudian Corrosive Skite, Emblem Battle, Endless Battle, kemudian Windtalker, dan yang terakhir Scarlet Phantom. Kemudian kita gunakan Battle Spell Splicker. Set emblemnya adalah Marksman yang saya sudah buat setting Leslie seperti yang tadi kita lihat di atas. Oke, bagaimana perjalanannya? Kita lihat langsung saja ya. Nah, untuk awalan kita harus selalu yang namanya marksman itu selalu mencari ya istilahnya farming dulu lah. Kalau di dalam game-game lainnya kita harus nyari buff dulu sebelum bermainnya. Nah, untuk penggunaan spell yang flicker akan sangat sulit jika kita tidak menggunakan bantuan teman-teman atau bantuan satu tim di sini. Jadi kita akan kesulitan saat kita mengambil buff dari monster-monster. Jadi kita harus maksimalkan bagaimanapun juga pengambilan buff sesering mungkin dengan cara kalau memang tidak ada teman yang membantu, ya udah kita kalau sudah kritis langsung balik ke base awal, sehingga nanti kita akan mendapatkan kecepatan dalam mencari buff-buff lainnya, farming yang lainnya. Semakin cepat kita memperoleh minimal 3 atau 4 emblem yang didapat, maka kita akan lebih mudah untuk memenangkan sebuah pertandingan seperti yang kita lihat ini. Nah, paling tidak kita harus selalu farming terlebih dahulu. Untuk flicker kesulitannya hanya satu, yaitu saat farming ataupun mencari buff, kita tidak bisa secepat saat menggunakan emblem ataupun alat-alat yang digunakan untuk jungling. Nah, kesulitannya cuma itu. Namun untuk masalah escape atau pelarian dari musuh, kita sangat nyaman sekali karena kita bisa menggunakan dua buah cara. Yang pertama spell tadi, flicker, kemudian yang kedua adalah skill yang dimiliki oleh Leslie. Yang kedua, skill kedua dia akan menolak musuh mengeluarkan bom untuk memantulkan dia ya, sehingga sangat enak untuk kita gunakan saat berlari atau menjauh dari musuh. Kelebihannya ada dua itu. Yang satu adalah kita mudah untuk kabur, kemudian ya itu kita cepat lah untuk berpisah dari musuh-musuh kita. Biasanya kita harus farming terlebih dahulu. Kalau bagusnya sih kayak ada kata hyper carry, atau kita selalu ngambil buff apapun, baik itu buff merah ataupun buff ungu, kita ambil semuanya. Kemudian kita dukung teman-teman dari background atau dari belakang aja ya, jangan terlalu dekat.
Kalau di game ini saya bersama teman-teman satu tim banyak marksman-nya, baik itu Mia ataupun Hanabi. Namun bukan masalah ya, yang penting kita secara teori kita punya kewajiban untuk farming ataupun mengambil buff secepatnya untuk sebuah hero marksman. Jadi jangan lupakan, hero marksman harus selalu ngambil buff terlebih dahulu. Apapun itu kita harus secepatnya mengambil buff. Nggak usah ikut pertempuran terlebih dahulu kalau bisa. Soalnya nanti akan terkendala. Paling tidak ya 1-2 kali untuk membantu teman, untuk menjaga teman supaya tidak mati. Sebetulnya tugas hero marksman itu hanya satu, yaitu melindungi fighter ataupun tank yang ada di depan sendiri. Jadi role-nya, aturannya kita harus melindungi, kita harus berada di belakang dari fighter ataupun tank yang ada di depan. Jika kita terlalu depan, kita harus mundur, segera mundur. Itu adalah aturan dasarnya. Karena apa? Leslie ini tidak mempunyai banyak sekali nyawa. Jadi ketika dia berada di depan, dia akan sangat rentan untuk kalah. Misalnya kena fighter, udah diserang sama fighter, nanti 1, 2, 3 kali serangan sudah mulai KO dia. Jadi paling tidak kita harus berada di bawah, di belakang dari teman-teman lainnya. Nih seperti ini kita akan mudah sekali untuk diserang oleh musuh. Selalu farming itu wajib, ambil buff apapun. Kalau memang pemainnya tahu, pemain kita atau satu tim rekan itu tahu, maka marksman lah yang akan jadi tukang ngambil buff di awal-awal. Jadi assassin pun harus mengalah sebetulnya sama marksman. Setelah nanti minimal marksman ada 2 emblem yang didapat, baru si assassin bisa mengambil buff yang diinginkan. Namun di game yang pertama ini terlalu banyak marksman. Jadi kita ya udah kita ambil aja, yang penting sebisanya secepatnya kita mengambil emblem ataupun buff yang emblemnya segera cepat naik. Nah, secara keseluruhan teorinya adalah marksman harus selalu ambil buff terlebih dahulu. Apapun alasannya, assassin fighter harus mengalah terlebih dahulu. Minimal 2 emblem didapat, minimal 2 item bisa dibeli, baru setelahnya terserah. Kemudian marksman itu nggak boleh berada di depan sendiri, dia harus berada kedua, di belakang dari tank ataupun fighter. Itu adalah aturan utamanya. Namun terkadang memang kita sering lalai karena sok-sokan ataupun musuh terlalu bagus, sering ngegeng, maka kita nggak bisa untuk kita harus mengatasi dengan flicker tadi ya. Kita bisa atasi dengan flicker. Yang penting aturannya 2, kita nggak boleh, kita harus ngambil buff terlebih dahulu marksman. Kemudian yang kedua, kita nggak boleh berada di depan sendiri. Itu adalah aturan utamanya. Seperti kalian lihat di video ini, hasilnya kita bisa memenangkan dengan lebih baik, dengan mudah dan cepat. Shoot. Crosshairs lock you down. Death kisses you on the forehead. Oke, kita gunakan perbandingan kedua. Kita akan menggunakan assassin ya, emblem assassin yang sudah bagus, yang sudah maksimal. Kita masih menggunakan Leslie. Nanti kita lihat saja bagusnya perbandingannya gimana. Kalian bisa menggunakan yang kamu inginkan. Spell quicknya, equipmentnya saya ya seperti itu tadi, yaitu yang kayak di depan. Kemudian yang kita rubah hanya set emblemnya, yaitu marksman jauh ataupun assassin. Dengan kita menggunakan, semakin cepat kita membunuh musuh, maka kita akan mendapatkan bonus uang. Nah, itu yang kita gunakan. Kemudian battle spellnya adalah jungle ya. Dengan jungle kita akan mudah sekali untuk membunuh
monster-monster yang ada di dalam game ini dengan lebih cepat tanpa bantuan dari teman-teman satu kali pun. Kita bisa dengan leluasa menghancurkan monster buff dengan lebih cepat. Teorinya seperti itu. Bagaimana perjalanannya kita lihat langsung. Nah, nanti perbandingannya kalian bandingkan sendiri bagaimana angka kematian kalian lebih banyak ataupun dengan menggunakan Leslie, kemudian dengan spell emblem yang seperti ini ataupun yang seperti yang kedua ini. Terserah saja. Kalian bisa pilih nyamannya dengan yang mana. Nah, seperti biasa, Leslie harus mengambil buff terlebih dahulu. Semakin cepat mengambil buff, maka dia akan mudah untuk membantu teman-teman lainnya. Kelebihan dengan menggunakan spell ini adalah kita mudah untuk membunuh monster yang ada di dalam game ini. Semakin cepat kita membunuh monster tanpa harus pulang ke belakang terlebih dahulu, semakin nyaman. You won't even know I've missed. Kekurangannya, ada juga kekurangannya. Nanti kita akan cepat mati kalau kita selalu berada di depan sendiri. Ya, aturan marksman itu adalah di belakang tank ataupun di belakang fighter ya. Kita mendukung mereka, kita support mereka. Kemudian yang kedua adalah kita harus selalu ambil buff secepatnya. Itu adalah aturan dasar dari seorang marksman. Jika teman-teman kalian tahu atau teman-teman satu tim kalian paham, maka marksman adalah prioritas utama saat bermain Mobile Legends untuk mengambil buff. Nah, bisa dibandingkan di item ini, saya akan sangat kesulitan di game kedua ini. Saya kesulitan untuk mundur, untuk kabur dari musuh karena hanya satu item untuk kabur. Battle spellnya saya cuma menggunakan yang untuk jungling sehingga tidak bisa kabur secepatnya. Memang ada retribution itu untuk mengurangi kecepatan musuh. Cuman ketika ada banyak sekali musuh, maka nggak tahu kita mana yang akan diturunkan, ditembakkan oleh retribution itu. Jadi kalau untuk masalah keamanan, saya lebih yakin kita menggunakan spell flicker tersebut. Seperti yang ada di gambar ini. Di video ini, marksman harus selalu membantu melihat situasi dan kondisi. Jika memang tidak bisa, ya harus mundur atau nanti mati, seperti yang kalian bisa lihat di video ini. Memang marksman itu kekurangannya ya satu itu, nyawanya sedikit. Jadi kalau nggak bisa di belakang fighter ataupun tank, ya itu gampang mati deh. Nah, untuk yang Battle Retribution emblemnya kita gunakan ini, kita nggak perlu bantuan teman-teman atau kita nggak punya bantuan tim, kita bisa mandiri ya. Kelebihannya itu. Nah, kita harus berada di belakang fighter. Nah, belakang fighter assassin kita backup saja. Kalaupun untuk nanti sudah bagus, kita bisa aja maju ke depan, kita bisa mendapatkan kill yang lebih maksimal. Yang penting minimal ada separuh atau setengah emblem yang bisa kita gunakan. Shoot, dead before they knew me. Oke, jadi secara kesimpulan penggunaan Battle Spell Retribution mempunyai kelebihan yaitu pengambilan buff akan semakin cepat tanpa ada bantuan dari teman sekalipun. Kelemahannya adalah kita akan mudah mati karena kita hanya mempunyai satu buah skill untuk mundur atau menghindar dari musuh. Namun demikian, jika kita menggunakan pilihan ada tergantung dari kita, skill kita masing-masing, terus uji coba masing-masing, kemudian mana yang lebih nyaman buat kita gunakan.
Kemudian emblem ataupun pilihan emblem yang mana itu juga tergantung dari dari kita And you juga. are too. Semakin sering kita menggunakan, semakin sering kita mempunyai ide-ide uji coba yang lainnya. Jadi patokannya adalah teori dasarnya, bukan dari emblem-emblem yang You kita won't gunakan. even know. Skill-skillnya pun, skill kita yang kita miliki pun akan semakin berkembang dengan adanya uji coba dan trial error An semakin enemy has been lama. Demikian informasi tentang Leslie. Semoga bermanfaat dan nikmati video ini hingga akhir, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik subscribe berlangganan. Ciao. Come a little closer. Remember to tell my little brother it's dinner time. I'm neither the hungry wolf nor the sacrificial lamb. Crosshairs lock you down. Death kisses you on the forehead. Come a little closer. Crosshairs lock you down. Death kisses you on the forehead. Dead before they knew me. an enemy has been slain. Shoot. You have slain an enemy. Ally has been slain. Remember to tell my little brother it's dinner time. Come a little closer. You won't even know I've missed. Crosshairs lock you down. Death kisses you on the forehead. Dead before they knew me. Shoot. You have slain an enemy. Remember to tell my little... Double kill. Come a little closer. Crosshairs lock you down. Death kisses you on the forehead. I'm neither the hungry wolf nor the sacrificial lamb. Dead before they knew me. Enemy in range, and you are too. I'm neither the hungry wolf nor the sacrificial lamb. Crosshairs lock you down. Death kisses you on the forehead. I'm neither the hungry wolf nor the sacrificial lamb.
You won't even know I've missed. Shoot, remember to tell my little brother. It's dinner time. Shoot, shoot. I'm neither the hungry wolf nor the sacrificial lamb. Crosshairs lock you down. Death kisses you on the fire. Remember to tell my little brother it's dinner time. An enemy has been slain. Mega kill! Double kill! Shoot. Your team destroyed a turret. Enemy in range. And you are too.